tahu bukan karena kekuatan kita, namun sungguh-sungguh kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, layak kita bersyukur, layak kita berterima kasih atas semuanya itu. Terutama Tuhan berikan kita kesehatan dan kita bisa mempermuliakan, menunggukan nama Tuhan. Haleluya. Untuk itu saudaraku, kita akan perhatikan firman Tuhan yang terambil di dalam perjanjian baru, yaitu 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Kita akan sama-sama membaca firman ini dengan penuh sukacita. Jika sudah temukan, katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan pengetahuan kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang menjauhkan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik yang memuliakan Allah pada hari yang baik. Tunduklah karena Allah kepada semua manusia, baik kepada raja, yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah dan Allah yang supaya yang berbuat baik takkan menghutangkan ketinggalan orang-orang yang berbuat. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini bahwa kita adalah pendatang. Saudara dan saya pendatang. Maka oleh karena itu, saudaraku, kita harus sadar, kita harus mengerti posisi kita sebagai orang pendatang. Kenapa saudaraku? Sebab sesungguhnya kewargaan kita bukanlah kewargaan dunia, tetapi kewargaan kita adalah kewargaan surga. Haleluya. Yang walaupun kita diizinkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Allah ada tinggal di tengah dunia, namun sesungguhnya dunia ini bukan milik saya, bukan milik saudara, bukan milik kita, tetapi milik kita. Ada hidup kekal di surga yang mulia yang Tuhan sediakan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai kita orang pendatang, apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita kerjakan di tengah dunia supaya kita dapat dilihat dunia tidak sama dengan dunia, supaya kita dapat mencerminkan cermin yang dari surga. Nah, inilah yang mau kita perhatikan dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca, yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang disampaikan oleh Petrus, saudara-saudara yang dikasih. Ada beberapa hal yang mau kita perhatikan sebagai orang pendatang. Yang pertama dikatakan tadi ayat 11, saudaraku, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhi diri dari keinginan-keinginan. Yang perlu kita perhatikan pertama sebagai pendatang, mau
mau menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, mau menjauhkan diri dari keinginan-keinginan dunia, mau menjauhkan diri dari segala hawa-hawa nafsu. Sebab itu tidak ada dimiliki oleh orang pendatang yang datang daripada Tuhan, yang datang daripada Allah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Keinginan daging, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah sebuah pergumulan yang berat. Dan setiap manusia tidak dapat melakukan ini. Keinginan-keinginan daging ini, saudara. Sebab ini yang ada di tengah-tengah dunia. Maka 1 Yohanes mengatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes 2 dikatakan, kita lihat ayat 15 sampai 16. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa tadi Tuhan atau Petrus atau firman ini melarang supaya menjauhkan diri dari daging, dari keinginan daging? Sebab keinginan dunia ini, firman Tuhan katakan tadi saudaraku, adalah keinginan mata, keinginan hawa nafsu. Itu yang ada di tengah-tengah dunia. Maka dikatakan tadi saudaraku, harus dijauhkan. Harus dijauhkan saudaraku yang dikasihi. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Allah, anak Tuhan. Bisa seperti pujian kaum ibu tadi, saudaraku yang dikasihi. Tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada sakit hati, tapi menolong antara satu dengan yang lain, menopang antara satu dengan yang lain, mengasihi antara satu dengan yang lain. Itulah gunanya kita meninggalkan keinginan-keinginan dalam ini, saudaraku. Sebab kenapa? Sebab kita tidak lagi memiliki keangkuhan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, saudaraku. Dikatakan di sini, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan kalau saudara tidak berasal dari dunia, tetapi berasal dari Bapa, maka semuanya yang di dunia ini sebenarnya tidak layak bagi kita, tidak berkenan bagi kita. Terkhususnya keinginan-keinginan seperti yang disebutkan dalam firman Tuhan ini tadi, saudaraku, yaitu saya bacakan, sebab semua yang ada di dunia ini yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan saudara-saudaraku yang berasal dari dunia. Mari kita tinggalkan itu. Mari kita jauhkan itu. Menunjukkan bahwa saudara, bahwa saya adalah memiliki kewargaan negara bukan di dunia, tetapi kewargaan kita sesungguhnya ialah adalah di surga yang telah disediakan oleh Tuhan. Kalaupun kita Tuhan izinkan sekarang ini, mari kita mengerti, mari kita sadari bahwa saudara datang di tengah dunia, saya datang di tengah dunia, hanya seorang pendatang. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa merenungkan firman ini di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 12, memiliki cara hidup yang baik. Firman Tuhan menuntut bahwa saudara dan saya, kita semua
memiliki cara hidup yang baik. Berbicara tentang cara hidup yang baik, yaitu tentang perilaku. Bagaimana perilaku saya sebagai keluarga surga? Bagaimana perilaku saudara sebagai keluarga surga? Tentu sekali tidak sama dengan dunia. Berbeda saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka ketika kita memiliki cara hidup yang baik saudaraku, itulah sesungguhnya yang membedakan warga kita dengan warga dunia ini. Itulah yang membedakan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab firman ini saudara-saudaraku mengatakan tadi dalam ayat 12 ini, miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka membina kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dahulu orang Kristen difitnah, mereka dikatakan kanibal karena mereka melakukan perjamuan kudus yang mau kita lakukan mungkin beberapa minggu lagi. Orang Kristen bersama saudara melakukan perjamuan kudus. Inilah tubuhku, makanlah, dan darahku, minumlah. Sehingga orang-orang membina mereka. Mereka dikatakan kanibal saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita memiliki cara hidup yang baik, baik di tengah keluarga, baik berjemaah. Mari kita memiliki cara hidup yang baik, berpakaian yang baik, bukan masalah harganya, tapi harus baik. Kaum wanita berpakaian yang baik diatur dalam firman Tuhan, bukan masalah harga atau nilainya, tapi baik. Itu yang diinginkan Tuhan saudaraku. Makanya dikatakan berjemaah yang baik, tertib, teratur, setia, taat, dengarkan suara Tuhan. Itu berjemaah yang baik saudara-saudaraku. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah, mari kita miliki cara yang baik. Sebab dari cara kita yang baik itulah mereka melihat bahwa kita adalah pendatang yang sejati, yang diinginkan Tuhan, yang dikirim oleh Tuhan. Maka lewat itulah mereka yang tidak mengenal Allah bisa datang menyembah, mempermuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, mari kita miliki cara baik yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki kata-kata yang baik, memiliki saudaraku interaksi yang baik, bersikaplah yang baik. Sebab itulah sesungguhnya kualitas kita dilihat oleh dunia ini. Inilah kualitas anak-anak Allah, inilah kualitas anak-anak Tuhan. Hingga ketika mereka melihat saudara dan melihat saya, melihat kita semuanya adalah memiliki cara yang baik, maka mereka akan mengakui bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Maka lewat cara kita yang baik itulah ketika mereka meminta kita, itulah yang dapat membungkam mereka saudara-saudara, sehingga mereka tidak berkata, tidak meminta orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 13
dikatakan demikian, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebab pemegang kekuasaan yang tertinggi. Tunduk kepada pemerintah. Kita tahu pemerintah ini adalah wakil Tuhan, wakil Allah. Itu adalah dipilih Allah, yang walaupun mungkin melalui pemilihan raya, tapi sesungguhnya ketika itu sudah terjadi, itu adalah yang dipilih. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika pemerintah itu yang dipilih Allah, maka kita harus tunduk. Maka ketika kita tunduk kepada mereka itu, maka sesungguhnya saudara dan saya tunduk kepada Allah yang memilih mereka itu. Mari kita tunduk saudaraku kepada Allah, kepada lembaga-lembaga manusia, kepada raja-raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Sebab Tuhan kita tahu adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Maka ketika kekuasaan tertinggi itu membuat satu keputusan, harus dihormati, harus dihargai, harus diterima. Sebab itu adalah keputusan daripada Allah. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara di perusahaan, tunduklah kepada manajemen perusahaan. Mereka adalah memiliki lembaga tertinggi. Kita harus tunduk. Yang walaupun mungkin berlawanan dengan apa yang ada dalam hati pikiran kita. Ketika kita melihat Allah, mengetahui Allah, maka sesungguhnya kita tunduk kepada manajemen perusahaan di mana kita bekerja, di mana kita dipakai. Mungkin itu berat, mungkin tak sesuai dengan yang kita mau. Dan kalau kita yang kemauan kita adalah itu akan kemauan daging. Tapi sesungguhnya firman ini mengajak harus tunduk. Dan kalau saudara kita yang dikasih Tuhan, kalau kita ada di gereja, mari kita tunduk kepada perusahaan, kepimpinan setiap gereja, dimanapun kita bekerja. Yang walaupun mungkin itu keputusan-keputusan dari gereja itu berat, agak-agak tidak cocok bagi kita, tapi sesuai dengan firman Tuhan ini mengajari saya dan saudara harus tunduk. Sebab dia itu adalah pemimpin yang diutus Tuhan, yang dipilih Tuhan, yang dikehendaki Tuhan. Dan kalau pusat katakan, oh dari sukarela 45 juta, ya mari kita bergotong royong seperti pujian kaum ibu tadi. Maka ketika itu terjadi, hari itu saya berpikir, ayo kita itu semua jemaat kita sukarela, lalu dibagi 100. Dan saya katakan pendeta harus ada 500, guru 300, setua 200, perhoba 150. Bila penting guru sekolah minggu bisa 150. Haleluya. Kita harus tunduk. Kenapa saudaraku? Sebab firman Tuhan yang mengatakan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka ada istilah saudaraku, kalau kita mau jadi pemimpin, maka kita harus tunduk kepada yang memimpin. Sebab kenapa saudaraku, dunia ini akan bagaikan seperti roda. Ada saatnya nanti saudara-saudara jadi pemimpin. Maka dari firman Tuhan itu kita harus belajar tunduk. Ketika kita tunduk saudara, ada nanti saatnya saudara, ada saatnya kita menjadi pemimpin. Di pemuda-pemudi harus tunduk kepada pemimpin. Siapa ketua muda-mudi? Di kaum ibu, kaum bapak demikian juga harus tunduk. Yang mungkin itu seakan-akan berat. Sebab
Sebab saya percaya pemimpin itu tidak ada berniat atau tidak ada satu motivasi yang tidak baik. Saya percaya setiap pemimpin itu, baik pemuda-pemudi, kaum ibu, kaum bapak, memiliki motivasi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Jangan kita meronta, jangan kita membantah, tapi belajar kita rendah hati. Sebab itu adalah firman Tuhan yang mengajar saudara dan mengajar saya, saudara-saudaraku. Dan yang ketiga, keempat, saudara-saudaraku, semakin dikatakan Alkitab mencatat sebagai pendatang banyak hal yang tidak bisa kita terima, mungkin berlawanan dalam pengertian kita tentang kepemimpinan tadi, saudara-saudaraku. Walaupun kita saya tidak mendapat hak, tetapi saudaraku, kita belajar untuk menghormati apapun itu yang dilakukan, dikerjakan, diputuskan oleh pemimpin kita. Supaya apa? Supaya itu menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan yang keempat dikatakan ayat 16. Ayat 16. Dikatakan demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba. Firman Tuhan katakan hidup sebagai orang merdeka. Maka arti merdeka, saudaraku, memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan dirinya melakukan sesuatu. Memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan dirinya untuk melakukan sesuatu. Itu yang merdeka. Dia bebas melakukan sesuatu. Tetapi dikatakan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan bebas yang berantakan atau bebas tanpa aturan. Ada orang berkata, oh kami bebas, maka dia semau-maunya aja. Tidak ada aturan. Ada aturannya, ada role-nya. Harus mengikuti aturan itu. Tetapi di dalam aturan itu, saudaraku, kita diberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan diri kita, melakukan sesuatu yang berkenan kepada saudara, yang berkenan kepada kita, yang berkenan kepada orang-orang lain, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Merdeka itu artinya kita tidak terikat dengan sesuatu yang membuat kita tak maksimal. Ada orang ketika terikat, dia tidak maksimal melakukan, padahal ada sesuatu buah pikirannya yang cemerlang, yang bagus, tapi karena dia tidak diberikan kesempatan, maka ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tidak maksimal. Maka ketika kita budak, kita terikat, kita terjajah, maka istilah budak, saudara-saudaraku, bahwa kesempatan daripada budak itu tidak ada kesempatan untuk menyampaikan pendapat kepada tuannya, kepada yang memilikinya. Tetapi saudara dan saya, firman Tuhan katakan adalah seorang yang merdeka, yang memiliki kebebasan. Apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita utarakan, Tuhan berikan kebebasan. Bahkan Tuhan berikan sebebas-bebas. Tergantung kamu mana pilih, jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Tapi kata Tuhan, ketika kamu mencari melalui jalan lebar itu, kau tersesat nanti di ujung. Tapi ketika kamu melewati jalan sempit ini, percayalah, kau akan sampai kepada tujuan surga yang mulia.
Haleluya. Tuhan berikan bagi kita. Jadi saudara dan saya sekarang adalah orang-orang merdeka. Maka orang kerajaan Allah itu orang merdeka. Bukan orang terpenjara, bukan orang terbelenggu. Maka kita harus sadar sebagai pendatang ini, kita orang merdeka, diberikan kebebasan. Kita mau memberikan semaksimal mungkin yang terbaik kepada Allah, semaksimal mungkin yang terbaik kepada Tuhan, semaksimal mungkin yang terbaik kepada saudara-saudara kita, semaksimal mungkin kita melakukan kepada yaitu organisasi kita. Tidak ada dikat saudara-saudaraku yang dikasih. Jika saudara memberikan yang terbaik kepada gereja, kita lakukan. Tidak ada yang membatasi. Asalkan itu masih tetap teratur sesuai dengan rel yang diatur saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan orang merdeka dilanjutkan merdeka sebagai hamba Allah. Orang merdeka sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba Allah. Maka dikatakan dalam firman Tuhan ini tadi saudara-saudaraku dalam ayat 16 ini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyalahgunakan kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dibatasi dengan hamba Allah. Hidup sebagai orang merdeka adalah hidup sebagai hamba Allah. Artinya hamba Allah itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak sembrono, tidak asal-asalan, memiliki integritas yang dapat dipercaya. Percaya Tuhan, dipercaya manusia, dan lebih dipercaya Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita hidup sebagai orang merdeka di tengah dunia ini, berlebih-lebih di hadapan Tuhan. Dan yang kelima saudaraku, ayat 17 dikatakan di sini, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Maka dikatakan hormatilah semua orang. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang kecil, mau dia orang besar, hormatilah mereka. Kita hormati siapapun mereka. Itu adalah teladan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan siapa orang, tidak pernah membedakan rambutnya, tidak pernah dibedakan Tuhan. Tetapi bagi Tuhan semua sama. Maka oleh karena itu kita diajar saudaraku menghormati semua orang. Kalau semalam wakil gubernur dengan ketua DPRD Kepri mengundang saya rasa itu satu kehormatan. Satu kehormatan. Sampaikan undangan Pak Silain, mari datang di dalam acara halal bihalal. Menghormati. Nah saudara-saudara, ketika kita menghormati setiap orang, saudara dan saya pun akan dihormati. Maka ketika kita dihormati, maka kita akan diingat. Itu saudara. Tapi ketika kita tidak menghormati, maka kita akan diingat. Maka firman Tuhan ini katakan tadi dalam ayat, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Kita kasih saudara kita. Saudara tahu, walaupun saudara kandung kita itu berkelahi dengan kita, bertengkar dengan kita, bagaimana sekalipun itu tetap saudara kita. Haleluya. Jangan ambil keputusan putus dengan saudara, atau apalagi saudara satu ibu, satu bapak. Jangan. Hormati mereka, kasih mereka, sekalipun mereka jahat, sekalipun mereka nakal, sekalipun mereka kejam. Mari kita tetap hormati mereka.
kasihi mereka. Mereka adalah sama dengan kita. Orang Papua bilang satu darah. Walaupun rambut keriting, kulit hitam, satu darah kata orang. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ingat firman Tuhan ini. Hormatilah semua orang, kasihi saudara-saudara, takutlah akan Allah, hormati raja. Artinya kalau manusia di sini dibilang tidak pernah takut, jangan takut kepada manusia. Hanya hormati saja. Yang perlu kita takuti hanya Allah saja, kata firman ini. Maka dikatakan di sini, hormatilah semua orang, kasihi semua orang saudaramu, takutlah akan Allah, hormati raja. Biar raja, biar pemerintah harus kita hormati saudara. Tapi yang perlu kita takuti ada Allah sang pencipta kita dan sang penjual kita yang mengasihi kita. Puji Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku yang dikasih Tuhan, takutlah akan Allah. Takut akan Allah pengertiannya saudaraku adalah luas. Ini berbicara respek kita kepada Tuhan. Bagaimana respek saudara kepada Tuhan? Bagaimana respek saya? Itu menunjukkan bahwa kita takut kepada Dia. Ada respek ketika Tuhan memanggil kita. Ada respek kita, ada kita dengarkan, ada kita ikuti. Hai yang berbebas berat, datanglah kepada akulah jalan kebenaran. Ada respek kita. Ketika tidak ada respek kita saudaraku, walaupun Tuhan katakan Dia jalan kebenaran, Dia kehidupan, maka kita akan ragu-ragu, maka kita akan bimbang. Tapi ketika kita ada respek bahwa Tuhan sudah berkata Dia jalan kebenaran, harus melalui sampai kepada Allah, maka saudara kita tidak akan ragu. Dan kita akan percaya kepada Dia bahwa Dia sungguh-sungguh Allah yang berkuasa, Allah berdaulat, bahwa Dia sungguh-sungguh jalan yang benar. Ketika kita mengikut Dia, tentu sekali kita akan sampai kepada tujuan kita. Pada akhirnya bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka dikatakan takut akan Allah bukan hanya di satu tempat, tetapi di semua tempat saudara-saudara. Tidak hanya di gereja takut kepada Allah, lalu kita puji, agungkan Dia, muliakan Dia, kita cucurkan air mata. Tapi di luar sana kita tidak takut kepada Allah. Oh itu saudaraku adalah membohongi diri sekitar diri kita sendiri. Maka sungguh Allah tidak senang saudara-saudara. Sebab orang yang takut kepada Allah itu akan menerima berkat yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika takut Allah di rumah Obed-Edom, 3,5 bulan, dan di rumah Abinadab 20 tahun. Abinadab ini adalah seorang imam, seorang hamba Allah, hamba Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika takut Allah itu di rumah Abinadab sebagai hamba Tuhan, tidak ada yang terjadi 20 tahun. Padahal takut Allah itu adalah saudaraku yang dikasih Tuhan, menyatakan kehadiran Allah, menyatakan Yesus hadir. Tapi tidak ada perubahan, tidak ada yang terjadi ketika takut Allah itu di rumah Abinadab sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, sebagai imam. Tapi di rumah Obed-Edom saudaraku 3,5 bulan ada mujizat, ada perkara besar terjadi saudaraku. Padahal Obed-Edom itu adalah manusia sederhana. Nah, artinya saudara
saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita tidak takut kepada Tuhan, maka tidak ada terjadi bagi kita. Sekalipun kita hamba Allah, hamba Tuhan, sekalipun kita bikin mesbah di rumah kita, kalau kita tidak takut kepada Tuhan, maka tidak akan ada terjadi bagi kita, saudara. Tidak ada mujizat, tidak ada perubahan, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang Kristen, bukan berbicara soal dua dijawab, bukan berbicara soal mujizat terjadi, bukan berbicara saudara-saudaraku berkat diterima, tetapi berbicara saudaraku bagaimana sebagai kita orang pendatang menjadi orang Kristen yang ada di tengah-tengah kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman ini menginginkan saudaraku, rahasianya kenapa di rumah Obed-Edom itu, tabut Allah itu 3,5 bulan terjadi, ada banyak hal terjadi, mujizat, saudara-saudaraku, terjadi perkara besar. Rahasianya karena mereka adalah takut kepada Tuhan. Haleluya. Maka ketika suami takut kepada Tuhan, istri takut kepada Tuhan, anak-anak takut kepada Tuhan, maka di tengah keluarga itu akan terjadi mujizat, akan terjadi berkat sangat luar biasa diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita takut kepada Tuhan, saudara. Sebab itu yang diinginkan Tuhan dari saudara, dari saya, dari kita umat Tuhan yang ada di tengah-tengah gereja Pentakosta yang ada di Kampung Baru ini, saudara-saudara. Maka ketika kita Tuhan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Maka Tuhan akan nyata di tengah-tengah keluarga kita. Ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan nyata dalam hidup kita, ada perubahan-perubahan yang luar biasa bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi siapapun yang tinggal di tengah-tengah keluarga kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau takut kepada Tuhan akan Allah, saudaraku, itu adalah luar biasa. Ketika anak-anak takut kepada Tuhan, itu luar biasa. Ketika ibu-ibu takut kepada Tuhan, itu luar biasa. Ketika bapak-bapak takut kepada Tuhan, itu luar biasa. Ketika pemuda-pemudi remaja takut kepada Tuhan, itu sungguh luar biasa. Maka Tuhan inginkan kita semua yang hadir hari ini, mari tetap takut kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberkati Tuhan, diberkati kesehatan, diberkati berkat luar biasa, baik itu rohani, baik itu materi, saudaraku, akan diberkati. Sebab Tuhan kita itu maha pengasih, maha penyayang. Dia tahu isi hati kita, dia tahu isi hati saudara, dia mengerti saudara-saudara. Maka ketika kita takut kepada dia, saudaraku, maka Tuhan akan semakin memberkati kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Takut akan Tuhan, saudaraku, apalagi masa sekarang ini mulai hilang dari generasi, dari pemuda-pemudi, mulai hilang saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangankan takut kepada Tuhan, takut sama orang tua pun sekarang muda-mudi sudah mulai tidak ada. Kenapa saya katakan sini begitu? Kalau dulu saya, tapi mungkin mudah-mudahan berkata, oh ini dulu Pak Pendeta. Kalau dulu saya di sana saja orang tua sudah pada takut saya. Tapi ini bukan takut supaya saya dibuang, tidak. Dihormati, itu artinya. Dihormati. Kalau sekarang saudaraku saya lihat, saya perhatikan anak-anak muda remaja sudah mulai tidak menghormati orang tua. Sudah mulai dingin, sudah mulai kendor, sudah mulai belajar membohongi orang tua. Tapi di gereja kita tidak ada demikian. Haleluya. Pemuda-pemudi remaja tidak ada. Pak, saya mau uang sekolah, beli buku satu, buku catatan, buku tulis. Padahal buku catatan, buku tulis sama, dibikin yang dua namanya.
Berapa itu? 40 jadi 80. Ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mulai membohongi orang tua. Kalau takut akan Allah, maka pemuda remaja tidak akan membohongi orang tua. Kalaupun takut akan Allah, bagi anak muda remaja akan menjaga hidupnya dengan baik, walaupun tidak dilihat orang tua. Amin. Pemuda-pemudi, jangan bohong orang tua, sebab orang tua itu adalah juga wakil Allah. Orang tua itu pemimpin dengan keluarga. Ketika hormati orang tua, berarti itu otomatis menghormati Tuhan. Ketika menghormati Tuhan, maka orang tua diberkati. Maka ketika pemuda-pemudi atau remaja meminta jajan, orang tua tidak akan sedih. Tidak ada perasaan orang tua, "Mak, Pak, ada saya jajan." Pasti orang tua tidak berani. Kali ditanya itu apa? Itu ini. Walaupun tidak dipenuhi, paling sedikit separuh akan dikasih. Kalau saya demikian gitu, kalau tak bisa separuh atau seperempat saya kasih. Dan kalau ada muda-mudi tak terima, maka akan melanggar perintah tadi. Hormatilah semua pemimpin. Yang walaupun separuh atau seperempat dikasih, terima dengan ucapan syukur. Haleluya. Maka oleh karena itu, hari ini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan itu. Maka akan kita hidup benar di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Maka ketika kita benar di hadapan Tuhan, maka kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Untuk itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini firman ini mengingatkan kita. Mari kita belajar takut akan Tuhan. Kita belajar saudaraku yang dikasih Tuhan menghormati setiap orang. Kita belajar saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan menjauhkan diri dari dunia. Kita belajar saudara-saudaraku tunduk ketika pada pemerintah-pemerintah. Maka ketika ini kita kerjakan, kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan ini. Kita adalah harus sadar, harus tahu adalah pendatang di tengah dunia ini. Dan kalau kita sadar pendatang, berarti kita hanya sementara. Tidak tahu besok kita akan dipanggil ke asal kita. Tidak tahu mungkin lusa kita akan dipanggil. Kita mungkin minggu depan akan dipanggil. Kita tidak tahu. Sebab kita hanya pendatang sementara diberikan Tuhan. Selagi kita diberikan kesempatan di tengah dunia ini, di perantauan ini, mari kita lakukan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Maka lewat itu kita diberkati senantiasa berlimpah ganda. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit.